Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan selamat malam. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan mempelajari dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengenai tentang kesulitan-kesulitan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, yaitu solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Yang pertama, yaitu kesulitan-kesulitan dalam melakukan perhitungan pendapatan nasional. Kita tahu bahwasanya pendapatan nasional merupakan jumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh oleh rumah tangga, perusahaan, ataupun pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing kelompok tersebut dapat kita ketahui dengan mudah, yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari lembaga statistik. Statistik merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang pengumpulan data yang dilakukan oleh suatu lembaga untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan. Oleh karena itu, kesulitan yang pertama yaitu ketidaklengkapan mengenai data dari kegiatan statistik. Ketidaklengkapan data yang ada dalam statistik ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan mengenai jawaban dari responden yang terlewat. Hal ini terjadi karena beberapa hal, yaitu diantaranya yang pertama, yaitu tentang waktu, di mana dalam kegiatan pewawancara terhadap responden sering terjadi benturan antara waktu yang diberikan oleh responden untuk menjawab pertanyaan pewawancara. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa kesalahan terjadi saat pengumpulan data itu dimulai. Yaitu diantaranya ada beberapa pertanyaan yang sering terlewat dari kegiatan pewawancara. Oleh karena itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dari kegiatan wawancara. Yang kedua, yaitu ketidakmampuan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akurat. Kita tahu bahwasanya suatu jawaban bisa dijawab saat di mana manusia tersebut dalam kondisi yang seimbang, baik secara dohiriyah ataupun batiniyah. Saat di mana terjadi ketidakseimbangan antara dohir dan batin yang ada dimiliki oleh responden, maka secara otomatis jawaban yang diberikan oleh responden dari pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara akan banyak sekali yang kurang lengkap, atau dalam tanda kutip, jawaban yang diberikan asal-asalan. Oleh karena itu, yang ketiga mengenai tentang kekhawatiran responden atau ketidakmauan responden dalam menjawab suatu pertanyaan mengenai tentang privasi yang ia miliki. Seperti contoh mengenai tentang penghasilan
yang ia peroleh atau pengalaman dari adanya hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang terjadi, maka diperlukan beberapa solusi dari kegiatan statistik yang akan kita lakukan. Yang pertama, yaitu mengadakan sebuah perjanjian dengan responden untuk meminta kesediaannya dalam meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Yang kedua, yaitu menjelaskan maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan, supaya tidak adanya salah paham antara pewawancara dengan responden. Dan yang ketiga, pewawancara alangkah baiknya memberikan pengganti dari waktu yang disediakan atau berupa balas jasa dari kesediaan responden yang diwawancarai. Kesulitan-kesulitan dalam perhitungan pendapatan nasional yang kedua, yaitu minimnya tenaga statistik. Kita tahu bahwasanya dalam melakukan sebuah penelitian, seandainya ingin memperoleh data yang baik, seorang peneliti harus benar-benar mengetahui kondisi yang ada pada sebuah objek atau orang yang akan diteliti. Hal ini tentunya akan memberikan waktu yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengenal lebih dekat apa yang akan dilakukan dalam penelitian. Oleh karena itu, waktu yang disediakan dengan jumlahnya sampel yang akan diteliti harus seimbang antara satu dengan yang lain. Namun, karena peneliti diharuskan mengenal objek secara keseluruhan, maka secara otomatis waktu yang tersedia tidak begitu mumpuni dalam melakukan penelitian, atau dikatakan waktu yang disediakan tidak cukup untuk memberikan gambaran dari keseluruhan objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan ini yaitu alangkah baiknya tenaga statistikus harus adanya penambahan. Kesulitan-kesulitan dari perhitungan pendapatan nasional yang ketiga, yaitu terjadi perhitungan secara ganda. Perhitungan secara ganda merupakan suatu kondisi di mana seseorang menghitung pendapatan nasional dilihat dari harga akhir dari suatu barang atau jasa. Hal ini akan menyebabkan kenaikan dari pendapatan itu sendiri yang berlipat-lipat. Oleh karena itu, dengan digunakan perhitungan secara ganda juga akan mengakibatkan atau mencerminkan kondisi pendapatan nasional yang tidak sebenarnya. Oleh karena itu, dalam perhitungan pendapatan nasional, bukan barang akhir yang jadi perhitungannya, tapi nilai tambah dari adanya suatu barang ataupun jasa. Nilai tambah tersebut
dapat kita peroleh dari jumlah output dikurangi jumlah input.